Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Berfokus pada training provider dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia. Khususnya dalam aspek knowledge, skill, value, interest, dan attitude. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, dengan tema How Hotel and Tourism Survive in the COVID-19 Pandemic, kita juga tahu bahwa saat ini semua dalam situasi kondisi yang mungkin kurang menguntungkan begitu, dan kita tahu bahwa dunia pariwisata hotel juga terkena dampaknya. Dan kita tidak ingin bersedih-sedih, tetapi ingin menggaungkan semangat positif. Bagaimana orang hotel, orang pariwisata tetap bisa survive walaupun kondisinya seperti saat ini. Baik, untuk yang pertama saya berikan waktu selama 10 menit untuk Pak Reza untuk bisa memberikan paparan, dan nanti dilanjutkan oleh Mbak Vita, dan kita nanti akan diskusi lebih banyak, dan saya mungkin juga akan menyapa beberapa Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mungkin juga para praktisi di dunia hotel dan pariwisata. Waktu saya persilakan untuk Pak Reza. Silakan Mas Reza. Baik, Mbak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Para rekan-rekan kami, rekan-rekan saya, dan senior-senior saya, seperti tadi ada Mbak Eksi, Bu Heni, saya pernah jadi asisten dia tuh di Hilton. Ada Pak Alex Naiwan yang jadi mentor saya, dan juga ada Pak Derajat dari Tegal nih ya. Baik, Bu Heni, bisa tolong dibantu untuk presentasi yang mau saya berikan, Bu Heni? Iya. Baik. Sementara saya bacakan dulu ya, yang dari sisi saya. Di sini saya dikontak oleh Bu Heni untuk menyampaikan sharing, atau mungkin lebih tepatnya discussion, atau kita nanti berdiskusi ya, mengenai yang judulnya itu How Hotel Tourism Survive in the Pandemic COVID-19. Kata kuncinya yang dari sudut pandang saya adalah mengenai survive atau survival dalam pengertian terminologi, yaitu adalah bertahan hidup. Nah, saya memetaforkan Bu Heni mengenai how to survive in the jungle. Jadi, saya akan coba nanti hubungkan dengan judul ini, bagaimana kita bertahan hidup di hutan. Berarti kalau kita bertahan hidup di hutan, kita tidak dalam kondisi normal, seperti kita hidup di tengah-tengah masyarakat umumnya yang seperti kita alami sebelum masa pandemik ini. Nah, jika kita tidak berada dalam kondisi normal, berarti kita harus mempertahankan hidup kita dan mempertahankan nafas kita supaya kita bisa terus melihat matahari. Dalam konteks ini, berarti kita harus memperhatikan beberapa konteks yang berhubungan dengan makanan. Bagaimana kita bertahan hidup, berarti kita harus belajar hidup dan belajar makan makanan yang tidak normal
Seperti misalnya di hutan kita harus makan makanan yang seperti daging ular, atau mungkin daging kodok, atau mungkin buah liar, atau mungkin juga sayur-sayuran, ataupun juga daun-daunan. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah hati-hati untuk memilih makanan, jangan sampai makanan itu jadinya makanan beracun. Gitu. Baik, untuk itu coba saya hubungkan, Pak Nur, bisa ada slide-nya? Kalau nggak saya baca di sini ya. Baik, siap. Oke. Nah, dalam konteks ini, di dalam usaha untuk survive di masa COVID pandemik ini, kalau lebih keren corona ya, kita melakukan reformasi keuangan. Atau dalam bahasa sekarangnya, bahasa edgy-nya adalah mitigasi financial. Ini adalah kunci utama untuk kita bisa bertahan hidup atau survive. Di masa pandemik ini, di dalam melakukan reformasi keuangan, perspektifnya adalah di dalam masa pandemik ini setiap rupiah sangatlah berarti. Jadi benar-benar satu rupiah pun kita harus perhitungkan. Dan membuat untuk menghitung cash flow projection adalah prioritas. Coba kesampingkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang normal, yang normatif, yang berkaitan dengan profit and loss, yang berkaitan dengan istilah-istilah dari financial knowledge yang biasa dalam masa normal kita harus lakukan. Karena kita sedang tidak berteori, tapi kita berhadapan dengan realita. Kita berhadapan dengan suatu kondisi yang kita harus bisa bertahan hidup atau survive. Nah, jika dalam masa sulit ini kita masih terlalu fokus kepada keadaan istilah hotel financial lainnya di kondisi normal, seperti di kondisi normal Bu Heni, maka kemungkinan dapat dipastikan kita nggak mampu bertahan. Jadi kalau istilah tadi di dalam metafor kita di hutan, kalau kita berfokus kepada mencari makanan yang di masa normal, dan tidak mau makan dalam keadaan yang ada di depan mata kita nggak bisa bertahan hidup, kita nggak bisa survive. Dan di dalam masa pandemi ini, tantangan terbesar hotel adalah melakukan efisiensi biaya yang efektif. Kata kuncinya efektif. Yang menjadi perhatian kita juga di sini mungkin adalah biaya untuk sumber daya manusia. Ini sangat menjadi highlight nih. Jadi kan mereka itu strong dan terlatih untuk multitasking. Karena kita akan melakukan keputusan-keputusan untuk unpaid leave. Kalau unpaid leave berarti kita akan memultitaskingkan karyawan-karyawan kita. Dan yang paling penting, kita bisa membawa mereka melewati masa sulit bersama-sama. Di dalam konteks ini, kalau tadi istilah accounting atau finance ada istilah P&L, profit and loss, kita lakukan P&L yang lain nih, dengan istilah yang lain Bu Heni. Yaitu kita harus menunjukkan people caring, kita harus memperhatikan people needs, dan juga kita harus memberikan love. Jadi PNL di sini singkatannya bukan profit and loss, tapi people and love. Mas Nur, tolong di slide ketiga. Nah, kita juga mesti membuat dan hitung cash out projection. Buat skenario terbaik, Bu Heni, sampai dengan yang terburuk. Jadi kita bikin yang namanya worst case scenario. Asumsikan ekspektasi paling buruknya. Kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, dari ekspektasi yang kita buat itu, kita lalu membuat contingency plan yang tepat. Kita hitung, kita perhatikan detail, apakah nafas financial kita ini akan sampai di dalam atau kepada tenggat waktu yang kita tentukan di dalam cash out projection tadi. Eksplorasi semua kemungkinan, Pak Dajat, ya, Bu Heni. Termasuk saya titip terhadap peraturan pemerintah untuk relaksasi, baik itu untuk listrik, pajak, perbankan, atau BPJS. Pokoknya perspektif metafornya adalah you can eat snakes, you can eat frogs, you can eat even worm. Intinya adalah kita harus bertahan hidup. Lalu juga kita harus lihat cadangan dana yang ada dari social fund, loss and breakage, jika mungkin juga sampai ke dana koperasi. Masukkan ini ke dalam skenario cash in pada mitigasi financial yang telah kita bikin atau reformasi keuangan. Dan yang terakhir Bu Heni, mudah-mudahan tepat 10 menit nih. Yang terakhir, in this uncertainty time, atau dalam istilah saya Bu Heni, saya sering bilang turbulence. Nggak jelas nih, turbulence time, turbulence age. We should do our best. Kayak di hutan, we do our best.
prepare for the worst, and berharap, wish, there will be light at the end of the tunnel soon. Tapi yang paling penting, kita harus melakukan projection. Kira-kira menurut kita ini kita akan melihat Stahya itu bulan apa dan tanggal berapa. Dari situ kita akan melihat nafas kita ini untuk financial kita ini cukup atau tidak. Kalaupun kita ini sekarang merasa di bulan Juni, mari kita fokus kepada bulan Juni. Tapi bisa juga kita bicara kemungkinan ini bulan Agustus. Kita lihat lagi bulan Agustus. Banyak berita-berita, Bu Heni. Banyak sekali berita-berita. Setiap hari, setiap jam berganti-ganti. Tapi yang paling penting adalah fokus. Keep focus and do PNL. Caring to people and love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Wah, Ya. cepat sekali nih 10 menit ya. Iya dong. Baik, itu tadi sedikit bahasan dari Pak Reza karena memang kita waktunya memang tidak banyak. Ini adalah mungkin kalau memang seharian seminar lebih mungkin bisa lebih panjang begitu. Tapi ini program 1 jam dan mungkin kita masuk pada pembicara kita yang kedua yaitu Mbak Pramita Sari. Jadi Mbak Mita ini juga sekarang adalah sebagai ketua Mas Hotel Jakarta yang akan share bagaimana kira-kira pandemi COVID-19 ini. Silakan Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak Mbak Heni. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat banyak wajah-wajah dan nama-nama yang sangat familiar di industri perhotelan nih. Ada banyak yang senior, ada mentor-mentor juga. Mentor saya ada Pak Alex, ada Mbak Hana Food. Saya lihat juga ada kolega saya, teman seperjuangan hotel, Mbak Venta di Jogja ya. Dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan kepercayaan untuk berbicara pada sore hari ini, di mana kita orang hotel ya saat ini juga terkena impact-nya. Mas Nur, boleh dibantu untuk slide-nya? Baik. Sambil menunggu penjelasan yang diberikan oleh Pak Reza ini sangat relate juga dengan apa yang akan saya sampaikan di slide saya. Dimana kalau bidang saya ini kan di Markom ya, Marketing Communication, PR, Humas juga gitu. Nah, kita sebagai tim support ya yang saat ini juga harus berani mengkomunikasikan kondisi saat ini seperti apa yang tentunya relate dengan produk and services hotel yang ada seperti itu. Mas Nur boleh dibantu untuk slide-nya? Oke. Gimana caranya kita survive ya? Dari kondisi saat ini yang kita ketahui memang hal yang harus kita protect dari yang saya perhatikan saat ini adalah untuk kita bisa survive yang harus diprotek itu ada 2. Yang pertama adalah aset perusahaan atau hotel tempat kita bekerja. Yang kedua adalah associate karena our associate, our employee itu juga aset gitu. 2 hal ini yang akhirnya mendetermin bagaimana cara kita untuk bisa survive dalam kondisi saat ini, karena kita maunya bisnis kita atau hotel ini tetap eksis gitu sampai nanti pandemik dinyatakan sudah selesai atau berakhir, kita tetap bisa survive, kita tetap bisa eksis gitu ya. Nah, mungkin yang biasanya kita kalau sehari-hari itu tiap hari atau tiap bulan atau melakukan PNL atau reporting yang diomongin GOP gitu ya. Kalau sekarang bapak-bapak GM terutama yang dihitung adalah GOL gitu ya. Jadi ada beberapa yang berubah dan berbeda. Kalau dulu mungkin kita pengennya selalu mendatangkan customer sebanyak-banyaknya datang ke hotel to enjoy our room, our food gitu kan. Atau other facilities, tapi sekarang gimana caranya kita bisa boleh. Jadi banyak yang agak berubah gitu. Boleh next, Mas Nur?
Nah, karena perubahan-perubahan tadi di dunia marketing communication, markom atau communication dan PR, kita harus bisa mengkomunikasikan, kita tetap harus mengkomunikasikan our product and services, tetapi harus stay relevan gitu. Kalau dilihat dari new marketing funnel gitu ya yang terlampir di sini di presentasi, ada dua hal penting bagi PR, bagi markom untuk terus dikomunikasikan, baik yang sifatnya awareness maupun advokasi. Kayaknya saat ini agak kurang relevan kalau kita activity atau kegiatan komunikasinya mengarah ke conversion. Kita harus besarin dulu bobotnya untuk communication yang bersifat awareness dan advokasi. Gitu ya. Boleh next, Mas Nur? Nah, gimana sih caranya kita berkomunikasi gitu, menavigasi sesuatu yang baru ya, baru dan yang belum ada panduan guideline-nya yang secara jelas dalam kondisi krisis saat ini. Jadi saya beri judul Navigating a New and Uncertain Crisis ya. Communication pitch modelnya di situasi seperti ini, kalau yang saya perhatikan, hotel-hotel itu banyak melakukan model communication yang memberikan atau menunjukkan empathy, menunjukkan giving, responsible, terus sesuatu yang useful, dan juga sesuatu yang memberikan solution gitu. Jadi lebih banyak soft selling karena kita as a brand itu kita harus bisa menunjukkan empati kita juga di kondisi saat ini. Next, Mas Nur. Nah, boleh next, Mas Nur? Nah, saya coba mencari beberapa contoh-contoh ya dari apa yang sudah dilakukan oleh hotel-hotel. Jadi tidak hanya hotel-hotel di Jakarta, Mbak Heni, tetapi juga saya melihat banyak contoh-contoh yang bagus yang dilakukan juga oleh teman-teman hotel di luar Jakarta gitu ya. Kalau dulu kita kegiatan CSR-nya biasanya, apalagi sekarang bulan Ramadan, kita biasanya melakukan kegiatan kebersamaan dengan anak-anak yatim, tetapi sekarang effortnya kita tambah dengan misalnya memberikan makanan, bantuan makanan, APD ke yang lebih membutuhkan, yang lebih relevan, kembali ke kata-kata relevan tadi. Rumah sakit gitu ya, petugas medis gitu. Jadi kita saya lihat teman-teman hotel banyak juga melakukan CSR seperti ini. Atau juga di sini ada contoh kalau misalnya ada yang melakukan pemesanan delivery ke hotel, terus hotel tersebut memberikan satu porsi lagi kepada Gojeknya gitu atau petugas delivery-nya gitu. Next. Boleh? Oh, belum ya? Oke. Boleh back dulu, Mas. Jadi, saya juga sebenarnya ada beberapa contoh lagi. Saya lihat kegiatan CSR di salah satu hotel di Bogor, itu kayak memberikan air bersih untuk cuci tangan kepada orang-orang di sekitar daerah Bogor. Waktu itu saya lihat. Terus hotel-hotel juga melakukan promosinya atau campaign-nya atau awareness-nya itu dengan cara yang unik-unik juga, yang cukup berbeda. Contohnya kayak ngasih tips, resep, ya lewat Instagram Live gitu kan, atau lewat Zoom meeting. Terus ada yang berbagi tips kesehatan atau yoga bareng. Saya lihat satu hotel di Bali ya, Westin, dia ngajak yoga bareng gitu kepada followers di social media dan sebagainya. Dan untuk jualan, tanda kutip jualan, produk yang dijual, produk and services yang dijual di beberapa hotel itu pun juga berbeda ya. Kalau dulu kita nggak pernah kepikiran untuk memberikan pelayanan atau jasa membersihkan rumah gitu ya di luar dari hotel, karena kita biasanya tim housekeeping hanya fokus untuk bersihin hotel kita saja, tapi sekarang itu bisa menjadi salah satu source of revenue juga gitu. Jadi cara jualannya juga berbeda. Terus misalnya kalau dulu kita mau makan sop buntutnya Borobudur, kita harus datang ke Hotel Borobudur. Nah, saya perhatikan kemarin juga Hotel Borobudur itu
bisa packing sop buntutnya itu dijual sehingga orang bisa masak sop buntut Borobudur di rumah seperti itu. Dan terus kalau dulu kita paling lama lead time booking itu ya 2-3 bulan lah ya. Kalau sekarang kita jualan bahkan yang bisa validity-nya hingga 1 tahun gitu ke depan sampai 2021. Jadi lagi tren juga nih buy now, stay later seperti itu. Nah, jadi sebagai conclusion dari apa yang ingin saya sampaikan, communication pitch ini harus di-adjust, disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya. Karena di kondisi saat ini our customer itu sangat concern terhadap yang namanya healthy and safety, dan PR kita sebagai orang hotel yang bisnisnya di perhotelan, gimana cara kita bisa cope dengan needs utama para consumer saat ini, yaitu healthy and safety issue, dengan cara meleverage our product and services dengan communication pitch yang berbeda. Terima kasih, Mbak Heni. Ya, terima kasih, Mita, presentasinya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita masih ada waktu setengah jam kurang lebih ya. Jadi memang di sini saya ada lihat beberapa contoh yang saya sempat di-share oleh Mbak Cici, bahwa di Jogja itu ada sebuah campaign orang-orang hotel, topiknya itu adalah temanya From Jogja with Love begitu. Jadi itu menarik sekali. Jadi bahwa di tengah pandemi COVID yang mungkin membuat orang khawatir atau mungkin otomatis optimasi tidak baik begitu ya, ternyata orang-orang hotel pariwisata juga melakukan itu. Mungkin saya persilakan Bapak Ibu sekalian jika ingin ditanyakan, silakan bisa chat, nanti kita akan pilih dan akan kita tanyakan kepada narasumber, dan kita akan diskusi lebih lanjut setelah ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mungkin ingin bertanya juga untuk Mas Reza nih, Pak Reza. Iya, iya. Kita udah biasa kalau seorang hotel dan orang pariwisata mendengar kata unpaid leave ya. Situasi kondisi khusus di Jakarta saat ini sebagai zona merah, bagaimana menurut Pak Reza? Begini, saya kasih gambaran dalam terminologi ya Mbak Heni ya. Iya. Jadi ada istilah work from home yang lagi ngetop sekarang ini, work from home dan unpaid leave. Jadi dalam perspektif unpaid leave dan work from home bedanya adalah work from home dia di rumah tapi masih bekerja dan dia masih mendapatkan tentunya adalah upah atau salary atau gaji. Iya. Besarnya diatur dari kesepakatan dengan hotel atau perusahaan ya. Tapi kalau pengertian unpaid leave harafiahnya adalah cuti yang tidak berbayar. Tetapi dalam perspektifnya cuti tidak berbayar ini dalam 1 bulan biasanya dari yang saya pantau dari rekan-rekan GM di IHGMA WhatsApp Group itu bermacam-macam. Ada yang 50% bekerja, 50% unpaid leave. Nanti bergantian Bu Heni. Yang bekerja 2 minggu, minggu selanjutnya, minggu keempat, minggu ketiga dan minggu keempat unpaid leave. Yang unpaid leave menjadi bekerja. Jadi dalam pengertian di sini, walaupun dia unpaid leave 2 minggu dalam 1 bulan, tapi dia masih bekerja 2 minggu. Berarti dia masih akan tetap mendapatkan salary atau upah atau gaji selama 2 minggu. Itu pengertian yang generik tuh Bu. Gitu kurang lebih. Kalau saya sekarang ini work from home. Work from home ya Pak Reza. Iya Bapak Ibu, tadi saya melihat Pak Reza saking work from home-nya pakai sarung tuh. Wah, ini bocoran. Iya dong, kaum sarungan. Kaum sarungan. Ya. Jadi memang jadi beberapa hotel melakukan seperti itu ya, dan mungkin ada beberapa, saya sih berharap tidak terlalu banyak terjadi hal-hal yang mungkin membuat juga teman-teman praktisi perhotelan juga mendapatkan istilahnya imbas yang lumayan berat begitu ya. Tapi mungkin ya unpaid leave strategi itu diambil dalam konteks in surviving effort supaya survive Mbak Heni. Gitu. Ya, jadi kalau tidak dilakukan itu mungkin nggak bisa survive. Ya. Ini ada ini ya, Mas Reza, Mita, ada pertanyaan dari Pak Christian Helmi ini. Bisnis akomodasi hotel tidak ada, maka apakah bisa ganti ke bisnis kuliner begitu yang dijual melalui online? Apakah melalui Ojo atau ada saluran sendiri dari hotel masing-masing?
Mungkin ini pengalaman apakah mungkin dari ini ya Mita ya dari teman-teman di Markom, apakah hotel-hotel ini juga berjualan online begitu? Yang tadi Pak Reza sempat bilang Borobudur mungkin sop buntutnya tidak harus pergi ke sana begitu ya. Jadi itu yang bilang Ibu Reza, Bu. Yang bilang Ibu Reza. Bu Mita ya. Okay. Bukan Ibu Mita, Ibu Reza. Oke, penjualan lewat ojol ini atau mungkin ada sendiri hotel yang melakukannya dengan online itu? Ada 3 dan 4. 33 atau 34. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Christian. Karena kita juga harus efisien ya saat kondisi saat ini, media atau channel communication yang paling efektif digunakan adalah online. Offline itu saya lihat sudah ada kejadian ini kita sudah mulai shifting ya, lebih banyak berkomunikasi atau jualan itu lewat online, dan salah satu opsinya memang kita juga bisa bekerja sama dengan ojol atau Grab ya, GrabFood atau GoFood, atau juga di OTA kan seperti Traveloka Eats itu juga kan sarana untuk jualan kuliner makanan gitu. Nah, tetapi saya lihat juga hotel-hotel bisa melakukan jualan dengan channel yang mereka punya gitu. Jadi they own media seperti Instagram gitu ya, atau WhatsApp for Business saat ini karena database juga pastinya setiap hotel punya database handphone ya, nomor handphone customer, dan bahkan database-nya itu pasti lebih akurat gitu. Kalau berbicara bisnis kuliner, hotel misalnya mau jualan makanan, delivery misalnya, datangin ke rumah, biasanya kita nggak akan tidak akan bermain-main di radius yang terlalu jauh. Saya rasa radius 5-10 km itu sudah cukup sih gitu. Dan biasanya salah satu strategi yang kalau di perusahaan kami gunakan adalah social media, karena kita bisa menentukan demografik dan lokasi yang akan kita jadikan target audience seperti itu. Jadi online is the most effective channel right now, tapi bekerja sama dengan party seperti ojol itu juga bisa menjadi saat ini. Bu Eni, Boleh Pak Reza ditambahkan sedikit mungkin Pak? saya tambahkan ya. Poin Bu Mita tadi cukup bagus, dan memang itu sebagian dari grup korporasi hotel melakukan itu. Jadi pertanyaan dari Pak Christian bagus sekali. Di dalam konteks yang tadi saya sampaikan, Bu Eni, mengenai cash in projection, saat ini banyak grup hotel menjadikan food and beverage delivery online itu bahkan menjadi primary cash in-nya. Menjadi primary bisnisnya. Karena online food delivery itu bisa dilakukan, tadi Bu Mita bilang, melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi kita juga bisa melakukannya sendiri dengan menggunakan karyawan kita. Karena prinsipnya karyawan kita itu tidak banyak yang dilakukan di hotel karena okupansi hotel bergerak di antara 10, 15, atau 20. Tapi yang paling penting, ini kalau dalam melakukan fokus cash in projection ini adalah melakukan delivery eksekusinya harus excellent, Bu. Jadi bisa dilakukan oleh anak-anak tim dari Departemen Food and Beverage Service, tetapi karena ada strategi unpaid leave yang Bu Heni tanyakan tadi, tidak selalu yang mengantarkan itu dalam konsep multitasking, yang tidak selalu diantarkan oleh pihak atau Departemen FB Service. Bisa saja dari departemen lain. Jadi di sini peranan dari training department dan juga HR sangat penting untuk melakukan pelatihan kompetensi dari food and beverage service supaya pada saat mendelivery itu tidak mengakibatkan istilahnya backfire. Jadi yang garis besarnya adalah pertanyaan yang sangat bagus. Justru untuk cash in projection di beberapa grup hotel untuk food online delivery adalah primary. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan kedua, Bapak Ibu, Mbak Mas, dari Mbak Hana Hud. Nah, ini orang-orang hotel nih. Apakah sudah ada jadwal nih hotel buka normal itu kapan kira-kira? Mungkin Mbak Mita dulu, silakan. Halo. Iya, kedengaran suara saya, Mbak? Kurang kedengaran, Mbak Heni. Oke, suara saya kedengaran? Apakah sudah ada schedule ya? Ya, jadwal. Jadi nanti mungkin langsung Pak Reza tambahkan ya. Apakah siap, Bu Heni. Kalau mulai buka normal. Berarti pertanyaan Mbak Hana ini mengacu berdasarkan informasi bahwa banyak hotel yang sudah tutup ya.
Dan 3.000 kurang lebih 3.000. betul se-Indonesia, tetapi dengan periode penutupan yang berbeda-beda. Betul. Dari rentan masa penutupan itu pun juga berbeda-beda. Saya perhatikan banyak hotel yang memulai melakukan periode penutupan dengan short term period, yaitu 2 minggu, di mana menetapkan sistem dulu itu, maksudnya bukan dulu, di awal itu dinyatakan bahwa kita harus stay home minimal 14 hari ya, untuk mengetahui apakah kita terinfeksi atau tidak gitu. Jadi di stage awal saya perhatikan beberapa hotel itu melakukan penutupan hanya 2 minggu gitu. Nah, tapi di mulai bulan masuk di April dan Mei, saya melihat hotel-hotel itu menutup hotel facility-nya itu lebih panjang. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Jadi kalau ditanya kapan, pastinya itu akan terjadi perbedaan kebijakan kapan mereka ingin buka, tetapi biasanya yang menjadi patokan kami di industri hotel adalah kebijakan pemerintah juga dan kondisi di Indonesia saat ini seperti apa, atau lebih spesifik kondisi di wilayahnya masing-masing. Kalau kita dibilang misalnya Jakarta masih red zone dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, tentunya itu juga yang akan menentukan apakah kita akan buka atau tidak. Ataupun kebijakan kayak misalnya PSBB gitu kan, PSBB dimulai waktu itu di Jakarta atau di Sudirman dulu gitu. Nah, pastinya hotel memiliki keterbatasan operasional gitu. Jadi biasanya kita akan tergantung kebijakan dari pemerintah, Mbak Hana, dan tidak bisa ditentukan kapannya gitu. Kalau sudah ada, saya dengar terakhir itu katanya pandemi ini akan berakhir atau mulai memasuki fase menuju normal itu di akhir Mei. Tapi kan kita wait and see nih semuanya. Jadi kita tetap pantau terus seperti apa kondisi di luar sana. Mungkin Pak Reza bisa ditambahkan. Baik. Baik, Bu. Sedikit ya. Bu Hana Hout ini senior Markom PR nih, Bu Heni. Saya dengar dari beberapa puluh tahun yang lalu nih. Master dia. Gini, jadi Bu Heni, setiap korporasi mempunyai kebijakan masing-masing untuk penutupan. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Mita. Tentunya untuk penutupan berarti setiap korporasi juga punya kebijakan atau keputusan atau decision atau strategi masing-masing untuk membuka. Jadi tidak ada certain time or date yang akan menentukan kapan buka yang udah tutup. Bahkan Bu Heni, di dalam sebuah korporasi itu, misalnya kalau kita bicara ada 100 hotel, mungkin cuma 10 atau 20% yang tutup, yang bukanya 80%. Saya memantau dari day to day di WhatsApp grup para GM ya. Misalnya nih, kalau kita lihat, kalau Bu Mita bilang daerah. Nah, kalau di Bali, misalnya di Bali ini, kan tamunya adalah foreigner. Sementara ini, di Bali sedang ada PSBB, atau dalam bahasa lain, pihak luar itu tidak terbang atau bertamu atau berwisata ke Bali. Berarti di situ berhubungan dengan cash flow. Kata kuncinya adalah sebuah korporasi menutup atau membuka atau tetap membuka hotel itu sangat berhubungan dengan nafasnya di cash flow. Gitu kurang lebih, Bu Heni. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Andi. Nah, karena Bapak Ibu di sini kan kebanyakan orang hotel dan pariwisata ya. Apakah ada hotelnya yang dijadikan posko tim medis COVID-19 atau untuk karantina? Boleh cerita? Ini ada Ibu Eksi mungkin bisa cerita ya? Mbak Eksi boleh dibuka, boleh Mbak sharing sedikit tentang bagaimana apa yang dilakukan di sana begitu? Silakan. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu Eksi. Ketemu lagi. Yeah. Saya berusaha keluar dari akor, tapi kayaknya nggak bisa gitu ya. Pembicaraan saya pasti ada akornya gitu ya. Terus waktu itu kemudian iya, kayak ambasadornya akor saya kayak sekarang. Pada waktu itu juga kebetulan memang Pak Menteri Pariwisata waktu itu benar-benar mengeluarkan statement bahwa bekerjasama dengan akor. Memang saat itu adalah akor adalah chain yang pertama yang diminta untuk bersiap untuk menerima para medis. Jadi waktu itu RSCM karena dekat dengan dua hotel kita, kemudian RSPAD dan kemudian yang RSPP Yulianti, apa yang dekat Sunter sana ini. Jadi ada 4 hotel.
Sempat saya karena kami juga diminta untuk bersiap di semua daerah gitu ya. Siap kalau misalnya Dinkes memanggil ataupun BNPB memanggil untuk kita dipakai untuk apa itu namanya, untuk menerima para medis. Jadi saya juga sampai kita ada seminar bagaimana menerimanya, SOP-nya dan segala macam itu sudah sudah ada semuanya. Jadi kalau saya bisa ceritakan bahwa suasana, saya lihat dari foto ya, suasana seperti di Merkur Cikini dengan di Novotel Cikini yang dipakai untuk RSCM, dokter-dokternya itu dan perawatnya untuk gugus COVID, itu betul-betul memang meminimais kontak dengan tamu. Seperti pembersihan kamar juga tidak tiap hari. Setiap tamu yang keluar itu sebelum kami masuk sudah disemprot disinfektan dulu, baru kami diperbolehkan masuk. Kemudian juga sampai staf yang in charge untuk hotel itu juga ikut masuk di situ, tidak boleh keluar masuk. Jadi untuk meminimais juga possibility ya penyebaran dan lain sebagainya. Jadi dari pihak kita pun juga memberikan semacam surat yang harus ditandatangani bahwa mereka bersedia untuk ikut tinggal selama hotel itu menjadi hotel untuk para medis selama 2 bulan biasanya. Jadi housekeeping-nya pun pakai APD lengkap, kemudian protokol untuk pembersihan diri itu pun juga kita latih dulu, dari pihak Dinkes pun waktu itu juga memberikan protokolnya seperti gimana, di-approve atau tidak SOP kita. Itu sebelum hotelnya dibuka, itu benar-benar kami harus diperiksa dulu protokol pembersihan dan protokol diri kita sendiri untuk sterilisasinya untuk diri kita sendiri pun juga penanganan juga diperhitungkan semuanya. Pemberian makan itu nggak bisa, karena biasanya kan full board ya, pagi, siang, sore, malam, makanan juga dari hotel, itu pun juga hanya boleh ditaruh di luar, jadi tiap 2 kamar gitu ada meja depannya, jadi ditaruh di situ. Semua tidak, jadi pihak hotel dengan pihak tamu tidak ada ketemu kontak fisik, tidak ada. Yang itu harus diperhitungkan. Iya, terima kasih Mbak Eksi sharingnya. Jadi menarik ya bahwa hotel-hotel di berbagai tempat di Indonesia juga melakukan kegiatan yang mungkin bisa juga mendukung tentang penanganan COVID-19 ini. Kalau saya juga bisa mungkin sedikit promosi, grup kami juga sudah melakukannya pertama kali, The Media Hotels ya. Jadi memang ini sebuah situasi kondisi yang memang harus kita hadapi bersama Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dan memang ini mungkin akan bisa panjang sampai, walaupun PSBB untuk Jakarta sampai 22 Mei, bisa jadi tambah ya. Dan PSBB, Bu. Ini ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak, ini Ibu, Hayati Nufus Ibu ya, kalau nggak salah ya. Ini tentang... Ini Bu Inyu namanya Bu Inyu panggilannya. Iya, Bu Hayati Nufus ini tanya, kalau untuk hotel dari Pak Reza atau Mbak Mita, ini kalau misalnya menangani delivery food untuk luar, food cost-nya nutup nggak sih Pak orang hotel gitu loh? Ya kan beda. Baik. Kan food cost-nya hotel sama di mungkin di restoran di pinggir atau mungkin di luar gitu. Silakan Pak Reza. Iya. Baik. Yang tadi saya bilang ya mengenai di dalam mitigasi finansial atau mitigasi keuangan ini, mitigasi itu artinya bagaimana kita semaksimal mungkin mengantisipasi dampak kekurangan atau kerugian dari sebuah bencana atau membuat perencanaan. Jadi dalam konteks ini kata kuncinya adalah untuk survive kita harus melakukan tindakan-tindakan di luar hal-hal normal. Jadi dogma-dogma normal mengenai food cost yang di dalam masa normal, kita harus recalculate. Kita harus hitung ulang peranan chief accounting atau peranan cost control atau peranan food and beverage ini menjadi kritikal untuk menghitung ulang apa saja material yang akan dikirim untuk delivery. Tentunya karena ini dalam cash in projection yang penting, tentunya harus ada profit. Nah, dalam perspektif ini, di dalam konteks mitigasi finansial yang saya bilang tadi, kita harus smart dan melihat
semua kemungkinan untuk mendapatkan semaksimal mungkin cash in atau revenue. Jadi kata kunci ini, Bu, konteksnya tetap konteks sederhana. Untuk mendapatkan profit, kita harus mendapatkan revenue yang cukup besar dan melakukan yang namanya cost efisiensi yang semaksimal mungkin sehingga mendapatkan good profit. Itu tetap menjadi perspektif. Kurang lebih begitu, Bu. Ya, dari sisi itu ya. Oke, Mbak Mita mungkin tadi bisa sharing juga tentang bagaimana hotel-hotel melakukan kerjasama dengan online gitu. Food cost-nya cukup nggak sih, Mbak? Sudah dihitung the profit and loss-nya tentunya Mbak Heni. Tapi saat ini kita juga mungkin tidak berbicara margin yang terlalu besar. Dan kita harus juga playing smart, kita bisa ngambil volume yang lebih besar dengan cara misalnya jualan paket yang untuk 10 orang, 20 orang. Seperti saya lihat salah satu hotel di Bandung, itu udah mulai jualan paket ketupat dan opor ayam ya, untuk Idul Fitri. Saya rasa itu juga sangat kreatif, karena biasanya kan kita Idul Fitri itu jualan kamar yang ada paket ketupatnya kan untuk breakfast gitu. Nah ini dikirim ke rumah tapi dengan mainnya volume juga gitu kan, jadi minimal untuk 10 orang seperti itu, dan itu yang membuat marginnya agak lumayan lah Mbak gitu ya. Tapi kita tidak berbicara margin yang ideal gitu, karena memang food cost sendiri itu rata-rata di 30 bahkan sampai 50% ya gitu, cukup besar. Tapi tidak besar saat ini yang bisa kita ambil margin. Oke. Mbak ini saya tambahin 1 menit ya. Saya tambahin 1 menit ya. Jadi gini, di dalam konteks tadi, di dalam cash in projection, yang menjadikan hotel yang menjadikan cash in projection itu dari food delivery, itu hampir bisa dibilang lebih dari 50%. Ngerti Bu Heni ya? Jadi ini jadi primadona. Karena dalam konteks ini berarti berlomba-lombalah promotion. Berlomba-lombalah effort untuk melakukan hal yang kita sebut food online delivery ini. Berarti dalam kata lain, berhubungan dengan price. Karena supply-nya banyak, we have to be careful with the price strategi. Price strategi itu berhubungan dengan revenue, berhubungan dengan cost, berhubungan dengan profit juga. Artinya, yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Nufus adalah juga lihat market, lihat pasar mengenai pricing-nya. Lihat pricing, tentukan untuk pricing strategi. Karena kalau nanti kita mau terlalu membuat cost-nya rendah dan revenue-nya tinggi, harga jualnya jadi naik, jadi tinggi, akhirnya nggak kejual. Kurang lebih begitu, Bu Heni. Iya. Jadi sensitif terhadap market untuk pricing strategi. Baik, kita lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Wah, ini Pak Agus Susanto dari SMKN 27. Gimana nih? Jadi siswa-siswi SMKN mungkin agak sedikit pesimis untuk jadi atau kerja di hotel nih karena situasi kondisi yang saat ini seperti sekarang. Mungkin Mas Reza, Mbak Mita bisa kasih sedikit pendapat bagaimana biar semangat gitu untuk adik-adik kita itu. Silakan. Adik SMK ya? Iya. Jadi begini. This pandemic condition will end. Kapan itu end-nya? Tunggu waktu ya. Kalau saya ingin sampaikan, di Thailand sudah end, Bu. Di Taiwan. Karena Taiwan negara pertama yang lakukan bereaksi terhadap apa yang terjadi di Wuhan. Jadi menurut saya nih Bu, yang ingin saya sampaikan adalah there will be light at the end of the tunnel. At the end of the tunnel. Kita akan menghadapi suatu kondisi masa pandemi ini akan berakhir. Maybe not too soon, but eventually. Mungkin tidak akan dalam waktu cepat, tapi mungkin dalam waktu yang akan terjadi. Kapan itu kita yang tahu hanya Tuhan ya. Nah, poin saya, kalau itu terjadi, kemungkinan walaupun sekarang di hotel dan di dalam tourism industry kita termasuk di dalam nomor yang cukup di bawah untuk yang bisa dibilang terkena dampak dari pandemik ini, kita termasuk yang paling tinggi, termasuk paling kena efeknya. Tetapi kalau kita nanti selesai menghadapi penyelesaian dari pandemik ini, kita di hotel industri menurut saya akan bounce back. Nah, pada saat bounce back itu intinya semua stakeholder termasuk SMK
akan mendapatkan efek akumulasinya. Jadi menurut saya, yang saya ingin sampaikan kepada Pak Agus, sekarang aja, hari ini saya dihubungi oleh Kementerian Pendidikan. Dalam konteks, mereka berkomunikasi untuk mencoba membina guru-guru SMK untuk bisa lebih dekat kepada industrinya. Maksud saya, Bu Heni, Kementerian Pendidikan dari negara kita ini sudah memikirkan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru SMK yang dalam hal ini bisa engage dengan industri. Kalau pemerintahnya aja begitu, mudah-mudahan ini menjadi sebuah optimisme untuk Pak Agus dan rekan-rekan guru-guru SMK dan semua murid-murid SMK kita di masa yang akan datang. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Mbak Mita mungkin ada yang disampaikan? Ya, sedikit saja Mbak Heni. Ya. Kepada Bapak Agus, terima kasih sudah mengambil jurusan pariwisata ya atau perhotelan ya saat ini. Saya bisa sampaikan bahwa industri jasa adalah industri yang sangat dinamis. Kita ini sebenarnya industrinya besar, lebih dari hanya sekedar penyedia akomodasi. Karena apa? Kenapa saya katakan besar? Karena kita berada dalam satu mata rantai dengan airlines, dengan objek wisata, ya, dengan MICE gitu ya, event, exhibition dan seterusnya. Gitu. Jadi saya bisa sangat optimis dengan industri perhotelan karena kita berada dalam satu mata rantai industri yang besar, gitu ya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena ini sangat besar skopnya, sehingga saya rasa kita harus tetap optimis ya, Bapak Agus. Jadi jangan khawatir, karena kita adalah media akomodasi yang akan berhubungan dengan banyak industri-industri lainnya. Seperti itu, Mbak Heni. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mir. Lanjut, ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin ada 2 terakhir ya, karena waktu kita juga sudah mendesak. Siap. Gitu. Ada Ibu Erna, jadi selain F&B ya secara online, delivery itu, apa sih yang lain yang bisa dijual dari hotel dan pariwisata begitu? Saya jawab ya, Bu. Ya, boleh silakan Pak Reza. Tolong diingat apa yang saya sampaikan dalam presentasi tadi. Dalam konteks metafor, survival. Berarti kita harus hati-hati mengambil makanan di hutan, yang jungle perspektif tadi. Jangan sampai kita memakan makanan yang mengandung racun, Bu. Gitu. Jadi kita harus mengambil makanan yang bisa kita makan yang tidak mengandung racun. Dalam perspektif pandemik, kita have to be careful. Karena kalau kita mau mengambil semuanya, yang terjadi adalah bisa backfire. Backfire-nya apa? Karena akan memunculkan biaya. Ingat, cash out projection sama cash out projection dan cash in projection. Kita harus hati-hati kalau kita melakukan semuanya secara sporadik, justru akan menimbulkan biaya. Pada saat bersamaan, kita harus hati-hati terhadap pengeluaran biaya. Jadi intinya, yang sementara ini kita fokuskan adalah variasi dari bagaimana melakukan food and beverage delivery secara online. Misalnya yang saya bilang lagi, saya sampaikan tadi, di dalam delivery food tadi, sekarang kan ada misalnya paket-paket deliver ke rumah, paket buka puasa bersama, atau planning untuk melakukan delivery makanan untuk lebaran. Jadi hal ini kita harus fokuskan. Dari kacamata saya, sekarang ini yang menjadi fokus adalah online food and beverage delivery. Kurang lebih begitu, Bu Heni. Oke, ini nyambung aja sedikit ya, mungkin nanti sebelum pertanyaan yang berikutnya, ini Pak Danu minta tambah lagi, tapi aduh waktunya mepet nih Pak Danu. Tapi selain online, ini kalau untuk yang di Jakarta atau daerah yang mungkin dekat-dekat, tapi kalau misalnya yang di mungkin hotelnya agak jauh, suasana atau mungkin areanya itu gimana tuh Pak Reza? Baik, jadi gini. Food delivery-nya begitu. Jadi gini, yang pertanyaan dari Pak Danu itu adalah bagaimana kalau di daerah melakukan usaha food delivery, tetapi tidak di dalam lingkungan sekitar dekat sini. Jadi kalau saya ingin sampaikan di sini adalah, ingat, dalam konteks ini, kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi delivery ini bisa dilakukan oleh kita, staf hotel, atau kita bisa meminta bantuan dari pihak ketiga, yang memang sekarang menjadi edge atau ujung tombak dari bisnis ini.
Kalau boleh saya sampaikan, untuk urusan food delivery ini bukan monopoli dari hotel, tapi para pengusaha kecil menengah pun sekarang sudah melakukannya. Tiba-tiba dalam 2 bulan, 3 bulan ini muncul pengusaha-pengusaha kecil menengah di dalam culinary. Dan dia mengirimkannya menggunakan delivery company. Bahkan ada banyak sekali variasi-variasi baru. Misalnya nih Bu, misalnya nih, mengirimkan makanan, kita sebut aja merek nih ya, Gosen. 2 minggu ini, Gosen bisa kirim ke Bandung, bisa kirim ke Tangerang, bisa kirim ke luar kota. Dan Gosen pun, Gojek pun ternyata bekerjasama dengan travel. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan berhenti di situ. Curious terus cari opportunity. Banyak. Jadi jangan berhenti kepada dikotomi, wah ketemu tembok nih, ini jauh nih, 20 km, berarti nggak bisa delivery. Bisa Bu. Tadi Bu Mita di awal udah sampaikan, kerjasama dengan ketiga Bu Mita ya. Gitu Pak Danu. Makasih Bu Eni. Iya, terima kasih Pak Reza. Terakhir, masih ada 20 lagi Bu, jangan terakhir dulu dong. Maunya sih 2 jam, 3 jam, tapi Bapak Ibu iya ya. Dong. Mungkin kita nextnya akan kita sambung lagi topiknya yang menarik ya. Dan Siap. kami Media Academy juga sangat terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan terakhir dari Grage Jogja. Tadi ada mungkin Mbak Eksi juga di Jogja kan, atau mungkin Pak Reza, Mbak Mita gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma jika hotelnya itu bekas tempat karantina COVID-19? Mungkin dari sisi ini nih, Markom atau PR aja dulu Mbak Mita mungkin. Siap. Ini kebetulan pertanyaannya sama dengan pertanyaan dari Mbak Rina Mulyati. Kebetulan ini memberikan pertanyaannya secara private, jadi mirip nih. Silakan. Tapi insecurity hotel tersebut ya bagi image masyarakat pasca pandemi ini berakhir. Kalau tadi sempat disampaikan oleh Ibu Eksi Ayuning Tias dari Akor bahwa sebelum menjadikan beberapa hotelnya Akor itu sebagai tempat atau akomodasi bagi tenaga medis, di mana Ibu Eksi menyampaikan sudah diberikan guidance, ya, guidance bagi karyawan, baik guidance untuk memberikan pelayanan yang seperti apa, guidance untuk room facility-nya seperti apa, yang tadi disampaikan harus didisinfektan dulu, dan lain sebagainya. Tentunya saya percaya, kalau sudah diberikan guidance di awal, pada saat closing juga sudah ada guidance-nya, seperti apa, gitu ya. Pasti akan ada general cleaning, gitu ya, pembersihan yang secara efektif, mungkin dengan chemical yang sudah ada standarnya, untuk membersihkan secara total dan optimal. Nah, tugas kita sebagai orang hotel, khususnya tim Markom dan PR, adalah gimana kita bisa menginformasikan itu kembali. Bahwa misalnya nih ya, karena hotel saya tidak ada yang dijadikan tempat sebagai tenaga medis, tapi kalau saya menjadi Markom atau communication hotel tersebut, saya akan mengkomunikasikan, saya akan publish bahwa hotel ini sudah misalnya fasilitas kamarnya, bed sheet-nya, semuanya, pilonya sudah dilakukan proses disinfektan yang secara proper gitu ya, atau yang sesuai dengan peraturan atau standar dari Kemenkes gitu, seperti itu. Jadi itu harus dikomunikasikan, dikasih tahu gimana cara kita membersihkannya kembali atau memulihkannya. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada tambahan dari Pak Reza. Tambahan Pak Reza mungkin, Pak? Iya, kalau dari saya menyambung poin dari Bu Eksi dan Bu Mita, yang paling penting bukan hanya menjelaskan di akhir, tapi Markom dari sebuah hotel itu, seperti Bu Eksi tadi sampaikan, menjelaskan dari A sampai Z pada saat menerima untuk menjadi hotel unit sebagai tempat untuk tenaga medis. Dari awal dijelaskan. Kalau tadi saya aja sebagai seorang awam misalnya mendengarkan penjelasan Bu Eksi, saya langsung punya perspektif, oh hotel ini benar-benar luar biasa. Tidak ada sentuhan antara si petugas medis dengan karyawan. Dan ternyata untuk menerima menjadi sebuah unit hotel tenaga pandemik medis ini, itu benar-benar memenuhi persyaratan yang berlapis. Nah, ini dikomunikasikan oleh Markomnya di awal, Bu, secara kontinu. Sehingga itu akan memudahkan pada saat akhir, mudah-mudahan cepat, Bu, ya. Mudah-mudahan benar kata Bu Mita di bulan Juni, itu pada saat akhir ditutup, hotel itu tidak lagi menjadi unit untuk tenaga medis pandemi COVID,
menjelaskannya akan jauh lebih mudah. Tetapi Bu Heni, apabila tidak ada penjelasan komunikasi atau markomnya tidak aktif di awal, maka akan sangat sulit menjelaskan di akhir. Karena awam akan berpikir, wah ini bekas tenaga medis nih. Berarti kalau saya nginep di situ, saya bisa ketularan. Kurang lebih dari perspektif saya begitu, Bu Heni. Iya, betul. Jadi nggak takut gitu ya, Pak ya? Betul, Iya, dari awal. Prinsipnya sama kayak ya, rumah sakit itu kan pasti kamar-kamar di rumah sakit itu sebelumnya sudah dipakai orang sakit kan sebelumnya. Tapi safety feeling itu tetap ada gitu untuk menggunakan fasilitas rumah sakit. Kurang lebih seperti itu. Saya menambahkan sedikit Mbak Heni. Jadi untuk hotel-hotel misalnya di Jakarta itu pemilihan laundry saja untuk bedsheet-nya, towels dan segala macam itu mereka itu memilih laundry yang memang mengelola laundry dari rumah sakit. Jadi memang agak beda mungkin ya pengelolaannya, karena pengelolaan rumah sakit dengan hotel pasti beda. Jadi kita pun mengirimkan laundry kami juga yang mengelola laundry rumah sakit. Dan seperti Mbak Parimita tadi juga sampaikan bahwa pada saat nanti kita buka, kita sampaikan bahwa hotel sudah kita disinfektan lagi. Betul. Yang paling penting adalah mungkin AHU-nya, apa itu lingkaran udaranya di dalam situ, dan bagaimana kita mendisinfektan. Dan itu bisa disampaikan, betul Mbak Parimita, pas kita membuka hotel lagi, kita sampaikan, ini sudah kita lakukan, ini dan insya Allah hotel ini akan kembali seperti semula lagi. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Eksi. Waktunya sayang sekali sudah sampai di ujung acara, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Reza, Mbak Mita. Terima kasih kembali Bu. Sudah mau meluangkan waktu pada hari ini, dan minggu depan terima kasih semuanya. Edisi khusus masak-memasak begitu, orang hotel juga nih akan tampil nanti ya. Dan ikut, mungkin sebelum kita bubar jalan, kami mengucapkan terima kasih Media Academy atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Dan saya yakin mungkin untuk kedepannya dunia hotel pariwisata tetap optimis ya, tidak boleh menyerah, tetap semangat, dan kita akan foto bersama dulu. Mungkin saya aba-aba dari Mas Nur, mungkin Mas Nur bisa kasih aba-aba kita foto bersama yang cantik dan ganteng. Boleh videonya kalau memang ada dan suaranya dikeluarin Mas Nur. Kita jadi bisa dadahan bareng dan berkangen-kangenan walaupun di jauh-jauhan ya. Untuk partisipan boleh videonya diaktifkan. Boleh diaktifkan videonya jika berkenan, dan nanti boleh biar kita bisa lihat dan foto bersama. Oke. Kita tunggu, masih ada lagi. Mikrofonnya boleh dibuka semua Mas Nur. Kasih aba-aba ya. Sebentar. Semangat untuk orang hotel dan pariwisata. Masih saya tunggu yang masih belum aktif videonya. Ibu Herlina, Pak Franky ya. Pak Yuda mau kelihatan foto mukanya nggak nih? Pak Dani, dari nih Pak Dani. Sudah cukup. Pak Dodi. Sudah, yang ganteng-ganteng. Pak Reza, Pak Alex, Pak Jimat di Jogja. Baik. Luar biasa, Pak. Sehat-sehat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mas Nur bisa foto aja, nanti di-share ya. Dan kami mengucapkan terima kasih. Maaf tidak ada yang kurang atau mungkin Sebentar. Sebentar ya Bu. Saya akan datang, kita akan bertemu kembali. Ya, semuanya saya hitung sampai 3 ya. Saya hitungan sampai 3 untuk bebas bergaya dengan fotonya. Saya melakukan ada 3 kali tag ya. 3 kali tag untuk, karena ada beberapa halaman yang nggak masuk semuanya di sini. Ya. Oke, yang pertama, tag yang pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar, tag yang kedua. Yang kedua, jangan lupa ketawa, semangat. Nanti untungnya ini baik Satu, 2, 3.
Satu lagi. Ini ya Pak Reja boleh senyum Pak. Belum saving Bu, belum saving. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Mulyadi, Bapak Ibu sekalian. Kasih Pak Nur. Ya, sama-sama. Kita ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa follow Instagram Media Academy untuk jadwal-jadwal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu terhormat. Terima kasih semuanya. Saya lihat siapa aja yang masih Pak Agus, Pak Kali sama Ibu dan Bapak nih. Iya, Bu Erna, Abi di rumah. Terima kasih. Derajat. Terima kasih Mbak Hana, Pak Derajat. Oke, sampai ketemu lagi. Bu Mita Sunardi, bye-bye. Terima kasih semuanya. Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Reja, Bu Mita, semuanya. Saya close ya. Bu. Terima kasih.